Malam itu dingin. Pepohonan bergoyang diterpa angin yang merayap di antara celah-celah rumah tua di desa kecil. Di balik bayang-bayang rembulan, seorang wanita berambut panjang dengan mata sendu mengintip dari kejauhan. Dia bukan hantu yang ingin mencelakai. Dia bukan makhluk jahat yang menunggu kesempatan untuk meneror. Dia adalah Wewe Gombel, roh yang telah lama disalahpahami. Orang-orang selalu menganggapku sebagai ancaman, bisiknya pelan. Suaranya seperti desiran angin yang menyelinap di antara dedaunan. Namun, siapa yang akan menjaga mereka jika bukan aku? Dalam narasi masyarakat, Wewe Gombel seringkali digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang menculik anak-anak. Namun, apakah kita pernah mencoba melihat kisahnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika ia bukan penculik, melainkan penjaga? Bagaimana jika ia bukan ancaman, melainkan perlindungan terakhir bagi anak-anak yang terlupakan? Kisahnya telah diwariskan dari generasi ke generasi, kadang dengan tambahan detail yang semakin membuatnya tampak mengerikan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, ada kisah yang lebih manusiawi di balik bayangannya yang mencekam. Ada kesedihan yang mengendap di balik matanya yang sendu, ada kepedulian yang melingkupi anak-anak yang ia ambil. Mereka hanya butuh seseorang yang mendengar tangis mereka, katanya lirih, menatap bulan yang menggantung di langit. Dan aku ada di sini untuk itu. Dalam narasi masyarakat, Wewe Gombel seringkali digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang menculik anak-anak. Namun, apakah kita pernah mencoba melihat kisahnya dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika ia bukan penculik, melainkan penjaga? Bagaimana jika ia bukan ancaman, melainkan perlindungan terakhir bagi anak-anak yang terlupakan? Mitos yang berkembang, dari ketakutan menuju pemahaman. Legenda Wewe Gombel telah lama diwariskan dalam budaya Jawa dan Sumatera. Dalam berbagai versi, ia digambarkan sebagai roh penasaran seorang wanita yang mengalami ketidakadilan sebelum kematiannya, seringkali karena kekerasan rumah tangga atau fitnah yang tidak adil. Namun, ada satu aspek yang jarang mendapat sorotan, bahwa anak-anak yang ia bawa bukanlah anak-anak yang dicintai oleh keluarganya, melainkan anak-anak yang diabaikan, ditelantarkan, atau bahkan disiksa. Di banyak desa, kisah Wewe Gombel sering diceritakan sebagai peringatan bagi para orang tua. Jangan sampai anak-anakmu merasa kesepian dan tidak diperhatikan, atau mereka akan diambil oleh Wewe Gombel, kata sebuah peribahasa lokal. Masyarakat percaya bahwa sosok ini bukan sekadar penculik, melainkan bentuk karma bagi orang tua yang lalai. Beberapa kisah bahkan menyebutkan bahwa anak-anak yang dibawa olehnya tidak selalu mengalami pengalaman buruk, mereka diberi tempat berlindung, diberi makan, dan dijaga dengan kasih sayang yang mungkin tidak mereka dapatkan dari keluarga kandung mereka. Anak-anak ini, mereka datang kepadaku dengan tangisan yang tidak terdengar oleh orang lain, kata Wewe Gombel dalam salah satu cerita rakyat. Aku tidak menculik mereka, aku hanya memberikan mereka tempat yang aman. Dalam perspektif yang lebih luas, mitos Wewe Gombel bisa dilihat sebagai cerminan dari realitas sosial pada masa lalu, di mana banyak anak terlantar akibat kemiskinan, perang, atau ketidakpedulian orang tua. Kehadirannya dalam budaya lisan bisa dianggap sebagai bentuk protes masyarakat terhadap sistem sosial yang tidak selalu berpihak kepada anak-anak, terutama mereka yang tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Di zaman dahulu, ketika dunia masih diselimuti oleh kepercayaan akan makhluk halus, Wewe Gombel muncul sebagai simbol dari keadilan bagi anak-anak yang terbuang. Jika ada orang tua yang lalai atau berbuat jahat kepada anak mereka, Wewe Gombel datang, membawa mereka ke dalam perlindungannya, memberikan mereka kehangatan yang tidak pernah mereka dapatkan di rumah mereka sendiri. Bukankah ini lebih mirip seorang ibu yang penuh kasih daripada sekadar hantu yang menakutkan? Nama yang menyiratkan kasih sayang. Nama, Wewe Gombel, sendiri memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar julukan seram. Kata Wewe dalam bahasa Jawa merujuk pada sosok perempuan tua, sementara Gombel dikaitkan dengan daerah di Semarang yang konon menjadi tempat tinggal makhluk ini. Namun,
Ada juga interpretasi yang menyebutkan bahwa gombel berasal dari kata yang berarti mengayomi atau melindungi. Ini semakin menguatkan teori bahwa wewe gombel bukan sekadar penculik, tetapi sesungguhnya adalah pelindung anak-anak yang tidak dipedulikan oleh orang tua mereka.